sempat juga ini merasa khawatir karena anak saya juga sempat sakit 1 minggu, demam dan kemudian batuk. Tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Alhamdulillah sangat senang juga, dan saya tidak mau berharap banyak. Yang penting anak saya sehat dan bisa mengikuti grand final Tiga Besar ini. Kesan-kesan saya selama melatih Muhammad Ikramullah, dia adalah anak yang selalu mau belajar untuk terus menjadi lebih baik, dan tentunya dia selalu berusaha untuk memaksimalkan penampilannya. Dan selama proses latihan itu beberapa hambatan yang kami alami. Yang pertama, karena Muhammad Ikramullah beberapa hari sempat mengalami sakit sehingga proses latihan juga terhambat. Kemudian juga karena Muhammad Ikramullah itu adalah anak yang sangat lembut ya, dan bisa bersuara, sehingga untuk meningkatkan suaranya lebih bagus mungkin itu yang menjadi tugas kami bersama. Harapan saya semoga Muhammad Ikramullah dalam penampilannya di babak 3 besar bisa tampil dengan maksimal dan juga menguasai poster materinya dengan baik. Saksikan penampilan saya di Grand Final 3 Besar Festival Dai Kepulauan Selayar hanya di RTTV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikramullah dan asal sekolah saya SD Al-Wahdah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV yang saya cintai, mari kita memuji serta bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan, nikmat yang tak mampu kita hitung. Terlebih lagi, nikmat iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Yang dengan rahmatnya pula lah, kita bisa dipertemukan di babak Grand Final 3 Besar Festival Dai Kepulauan Selayar tahun 2021. Salam dan salawat bagi Nabiullah Muhammad SAW sebagai pemberi salah, yang dengannya pula lah kita bisa merasakan nikmat tertinggi, yaitu iman dan Islam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu dan juri yang terhormat, pada kesempatan berbahagia ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menjadi Pemenang di Hari Raya Idul Fitri. Hadirin pemirsa LTTV, hakikat Idul Fitri bukan terletak pada indahnya baju baru yang dibelikan abi dan umi kita. Bukan juga terletak pada segala hidangan serta lauk-pauk yang mengundang selera. Dan juga bukan terletak pada segala perabot rumah yang mewah. Namun, hakikat Idul Fitri terletak pada kemenangan kita melawan nafsu kita selama menjalani bulan Ramadan. Hadirin pemirsa sekalian, mengapa demikian? Karena melawan nafsu merupakan jihad terbesar seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Afdalul jihadi, jihad yang paling utama, ayu jahadar rajulu, adalah seseorang yang berjihad nafsa hawahu, melawan dirinya dan hawa nafsunya." Betapa banyak yang di antara kita yang bersemangat menyambut Hari Raya Idul Fitri, namun ia kalah dalam berpuasa di bulan Ramadan. Dan kebanyakan orang kalian ialah orang yang berpuasa. Namun sayangnya
ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan haus saja. Karena selama ia berpuasa di bulan Ramadan, ia tidak menahan dirinya dari memandang yang haram, serta tidak menahan lisannya untuk tidak bergosip, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya yang membuat puasanya makruh. Sungguh betapa ruginya orang-orang seperti itu. Di dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan nafsunya, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori nafsunya. Hadirin Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV rahimakumullah. Idul Fitri berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu Id dan Al-Fitri. Secara lugah atau bahasa, Id berasal dari kata ada ya'udu, yang artinya kembali atau berulang. Sedangkan Fitri berasal dari kata aftara yaftiru, yang artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Maka dari itu, ketika tiba hari raya Idul Fitri, maka perjuangan puasa kita di bulan Ramadan telah berakhir. Dan siapapun yang keluar dari bulan ini dan menjadi seorang pemenang, maka tentu pribadi kita, ibadah kita, serta amalan kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena jika ada orang yang selama bulan Ramadan mampu istiqomah menjalankan sholat tepat waktu, istiqomah bertadarus, istiqomah menjauhi amalan-amalan yang sia-sia, maka insya Allah kebiasaan itu akan terbuah hingga keluar Ramadan. Hadirin Bapak Ibu dan juri yang terhormat, menjadi seorang pemenang tentulah orang beruntung, dan orang beruntung tentulah tidak merugi. Lalu siapakah mereka? Di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian, illallazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang beramal solih, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam ayat ini Allah menjabarkan 4 ciri pemenang, yaitu 1. Beriman, beramal yang kedua beramal soleh, 3. Saling menasihati dalam kebenaran, dan 4. Saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam bulan Ramadan, jika kita memiliki 4 ciri tersebut, maka insya Allah kita akan menjadi pemenang. Memiliki 4 ciri ini akan memaksimalkan ibadah dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Tak lupa pula ya akan melaksanakan ibadah yang disyariatkan di bulan Syawal ini, seperti membayar zakat fitrah, bertakbir dan bertahmid, mendirikan sholat Idul Fitri, menyambut hari raya sesuai syariat, menyantuni anak yatim, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan sebagainya. Hadirin Bapak Ibu dan juri serta pemirsa LTTV yang saya cintai, semoga kita semua bisa menjadi para pemenang di hari Idul Fitri ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Makan ketupat loknya teri, jangan lupa oper ayamnya. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf dan lahir batin ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, penampilan
Dan terakhir dari peserta Festival Dai Kepulauan Selayar di babak grand final ya kami ya. Penyampaian yang begitu tenang. Bagaimana kami serahkan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar, dipersilahkan. Assalamualaikum Ikram. Salam. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya selalu kagum pada anak seusia Ikram yang bisa memotong-motong ayatnya, dalilnya, kemudian menyampaikan dalilnya, kemudian dipotong, terus disampaikan artinya. Kemudian itu biasanya tidak mudah gitu bagi anak seusia Ikram. Dan saya mendoakan semoga nanti Ikram jadi dai yang terkenal, bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikannya kepada kita semua, baik di sini maupun di luar sana. Terima kasih atas ceramahnya hari ini. Sama ya seperti yang sebelumnya, kita berasa lagi ada di kajian ya Kak Mia, Kak Dita. Saya kira itu saja. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, siapakah yang akan juara 1, 2, dan 3. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum Nak Ikram. Waalaikumsalam. Wah, semangat ya. Semangat lagi Nak ya. Iya. Cita-citanya apa Nak nanti kalau besar nanti? Menjadi seorang ustaz. Masya Allah. Oh, maaf. Cita-cita yang mulia ya, sama dengan namanya Ikram. Ikram itu mulia ya. Iya, insyaallah. Nah, Ikram hari ini masih tetap menjadi peserta yang paling lembut. Kalau misalnya taujih seperti itu cara Nak Ikram menyampaikan, itu biasanya sangat menyentuh sekali dan begitu mendalam. Kalau taujih itu disampaikan di tengah malam, amat cocok sekali. Apalagi misalnya dalam sebuah renungan itu sangat cocok. Ya. Kemudian kontennya juga bagus, Nak. Isinya ya. Tadi sempat mengambil terkait dengan orang yang beruntung itu adalah tentu tidak merugi. Lalu kemudian mengambil pilihan surahnya, pilihan ayatnya adalah di surah Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Saya sebenarnya jika misalnya ceramah ini diambil lagi, saya mengusulkan nanti mengambil di surah yang lain, misalnya dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Di situ ada terkait dengan zakat. Kita masih saja dalam suasana Ramadan, ada hubungannya dengan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Menjaga kemaluan kita di dalam bulan Ramadan ada hubungannya dengan kalimat tadi di awal di hadis, menahan hawa nafsu kita. Kenapa? Orang yang beruntung itu, pemenang itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Saya mengusulkan seperti itu nanti ya, seandainya ceramah ini masih dipakai. Nah, yang terakhir mungkin nanti tambahan sedikit, agak perbaikan saja. Gerakannya hari ini agak lebih monoton. Mungkin agak lebih dinamis sedikit. Tidak harus nampak liar, tidak, tetapi mungkin agak ditambah lagi sedikit. Insya Allah Nak Ikram itu akan menjadi dai nanti yang kondang. Diundang nanti menjadi dai Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Bagus Nak Ikram hari ini penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Muhammad Ikramullah. Waalaikumsalam. Bisa dibesar-besarkan suaranya Nak? Jawabnya. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Tidak bisa juga kita memaksa suara orang karena memang Ananda Ikram itu ada dasarnya memang ya, ada dasarnya begitu. Kelas berapa Nak? 5. Kelas 5 ya. Oh ya, berarti dua peserta kita yang sebelumnya kelas 4, Ananda Ikram yang paling kecil ternyata kelas 5. Ada satu hal yang sangat bagus ya, kalimat dari segi diksi ya. Itu di awal-awal dikemukakan, hakikat Idul Fitri itu bukan terletak
pada baju baru yang dibelikan oleh abi dan ummi kita. Bukan juga lezatnya makanan ya, bukan juga perabot rumah tangga yang mahal. Nah, tetapi rupanya di sini sudah dijawab sendiri adalah melawan hawa nafsu selama di bulan Ramadan ini. Ya, itu sudah hikmah dari ceramah yang dikemukakan oleh satu di antara sekian hikmah oleh Ikramullah ya, Muhammad Ikramullah. Ada juga tadi yang menarik bahwasanya ingin menjadi ustaz ya. Iya, mudah-mudahan menjadi penerus kakeknya yang sangat lincah dulu mengurus dakwah, yaitu Ustaz Baharuddin Salena. Ya, mendengar nama ini saya selalu melihat sosok yang agak susah didapatkan ya. Itu Baharuddin Salena, Ustaz Baharuddin Salena. Ya, tadi saya ingin melanjutkan tadi apa yang dikemukakan oleh Ustaz Saspa dan Kak Yanti. Jadi semua dari ketiga penceramah ini selalu membahas tentang hawa nafsu. Saya mengingatkan sekali lagi, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi hawa nafsu itu luar biasa memang. Ada orang yang luar biasa terkenalnya, dipuja kiri dan kanan, tapi tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ada orang yang menjadi pemimpin yang luar biasa disegani, tapi tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ya, saya sudah mengutip tadi ada hadis, salah satu yang sangat merusak bagi seseorang itu, merusak dirinya, menghancurkan amal-amalnya adalah karena hawa muttaba, hawa nafsu yang tidak terkendali. Ya, jadi apalagi tadi juga dibahas oleh pembicara ya, penceramah yang kedua, bahkan mengutip surat Al-Jasiyah ya, apa surat Al-Furqan. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya jadi mari kita belajar karena hawa nafsu ini akan luar biasa menggerogoti kita ya. Ada tulisan yang ingin saya kemukakan karena ini adalah akhir dari penampilan ketiga kita. Namun sebelumnya saya tetap akan memberikan puisi akrostik untuk Muhammad Ikramullah karena Ikram sudah saya tulis pada pekan lalu pada Grand Spa 10 besar ya. Maka saya tinggal melengkapi dengan Muhammad. Masih terngiang ayat Al-Quran yang kamu lantungkan. Usai kau tunaikan salat subuh, hati begitu tenang dan damai. Abi ummi, izinkan Ikram belajar menata hati. Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Maafkan segala salah dan hilap ananda, agar hati ini tenang menjalani setiap aktivitas dalam mengarungi dunia yang penuh dengan ujian. Kemudian untuk kita semuanya adalah festival Dai ini adalah ajang untuk belajar. Ajang belajar bagi peserta, ajang belajar bagi panitia, ajang belajar bagi host, ajang belajar bagi juri. Saya belajar menjadi juri itu sejak 1986 dan saya masih merasa saya harus belajar dan belajar. Ada kata bijak yang ditulis oleh teman, hidup ini adalah belajar. Belajar bersyukur meski tidak cukup, belajar memahami meski tidak sehati, belajar ikhlas meski tidak rela, belajar bersabar meski terbebani, belajar setia meski terpaksa. Kira-kira bisa begitu? Kemudian teman juga melanjutkan dengan kata belajar. Kita semua adalah pembelajar. Dengan masalah kita belajar bijaksana, dengan kegagalan kita belajar ketegaran, dengan kecewa kita belajar melapangkan hati, dengan penderitaan kita belajar memaknai kebahagiaan. Teruslah belajar hingga kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah terbaik yang diberikan oleh Sang Pencipta. Mudah-mudahan menjadi pemenang dan pasti menjadi pemenang. Hanya kita tinggal membedakan Ikram di pemenang keberapa. Kalau bukan di satu, dia di kedua atau di ketiga, atau kalau bukan di ketiga, kedua dan ke satu. Saya kira tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan keempat. Jadi jelas sebentar setelah ini kita akan langsung umumkan memang ini adalah siapa pemenang satu, siapa terbaik dua, dan siapa terbaik tiga. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah hilap kami ketika menyampaikan komentar kami bertiga. Jangan sampai ada hal-hal yang di luar kemampuan
Kami berusaha untuk berkomentar yang sebaiknya, tapi itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kami. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada para dewan juri atas komentarnya ya. Betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Abdullah bahwa acara ini menjadi ajang belajar untuk kita semua, bukan hanya kepada peserta kita tapi semua yang terlibat. Terima kasih banyak kepada dewan juri. Ya, sebelum kita mengumumkan juara-juara dari peserta Festival Dai Kepulauan Selayar, terlebih dahulu mari kita saksikan penampilan dari Real Life yang akan membawakan lagu dengan judul Padamu Ku Bersujud, dan penampilan kedua yaitu dari Kak Arfa yang akan membawakan lagu dengan judul Alhamdulillah Syukur. Selamat menyaksikan.